Hari ini kita akan belajar tentang to be. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe dan klik lonceng di bawah ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajar bahasa Inggris yang lainnya. Dalam bahasa Inggris, to be memiliki dua fungsi. Yang pertama, to be as auxiliary verb, dan yang kedua, to be as full verb. Apa itu to be as auxiliary verb dan to be as full verb? Nah, di sini saya akan menjelaskan kedua fungsi tersebut. To be as auxiliary verb atau to be sebagai kata bantu. Sebenarnya, dalam bahasa Inggris, to be itu tidak boleh bertemu dengan verb atau kata kerja. Jadi, kalau di dalam suatu kalimat sudah ada kata kerjanya, berarti tidak perlu ada to be. Sedangkan kalau di kalimat tersebut sudah ada to be, berarti tidak boleh ada verb atau kata kerja yang mengikutinya. Tapi ada dua pengecualian di sini. To be boleh bertemu dengan kata kerja atau verb dalam dua kondisi. Yang pertama pada kalimat pasif dan yang kedua pada continuous tense. Jadi continuous tense dan progressive itu sama ya. Ada sebagian yang menyebutnya sebagai present continuous tense atau past continuous tense. Ada juga yang menyebutnya sebagai present progressive atau past progressive. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menggunakan atau menyebutnya sebagai present continuous tense atau past continuous tense. Jadi to be hanya boleh bertemu dengan verb pada dua kondisi, yaitu pada kalimat pasif dan pada continuous tense. Lanjut pada fungsi yang kedua, to be as full verb atau to be sebagai kata kerja penuh. Di sini to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Nah, bagaimana cara menggunakan to be? Dalam bahasa Inggris, subjek ada I, he, she, it, you, we, dan they. Sedangkan untuk present dan past memiliki to be yang berbeda. Am digunakan untuk subjek orang pertama tunggal, yaitu I. Kemudian is digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. He, she, it berarti dalam bahasa Inggris dia. Cuma he digunakan untuk dia laki-laki, sedangkan she untuk dia perempuan, dan it digunakan untuk menyebutkan selain manusia. Contoh penggunaan he. Ahmad adalah saudaraku, maka Ahmad menggunakan kata ganti he. Sedangkan untuk she, contohnya Nadia adalah temanku, maka Nadia menggunakan kata ganti she. Sedangkan it bisa menggunakan contoh sebagai berikut. Kucing itu adalah peliharaanku, maka kucing di sini menggunakan kata ganti it. Jadi it digunakan untuk menyebutkan kata ganti selain manusia, bisa hewan, buah, tumbuhan, gedung, dan lain-lain yang selain manusia. Sedangkan untuk to be yang ketiga, yaitu are, digunakan untuk subjek jamak, yaitu you, we, dan they. You berarti kamu, we berarti kita, dan they berarti mereka. Kemudian untuk to be past, subjek I, he, she, it menggunakan to be was, sedangkan you, we, dan they menggunakan to be were. Kemudian kembali ke dua fungsi yang tadi. Kapan menggunakan to be sebagai kata bantu atau auxiliary verb? Auxiliary verb digunakan sebelum verb 3 dan sebelum verb ing. Verb 3 digunakan untuk membentuk kalimat pasif. Untuk membuat kalimat pasif, kita bisa menggunakan present tense ataupun past tense. Dalam present tense kita menggunakan to be, is, am, are. Sedangkan pada past tense kita menggunakan to be, was, atau were. Dalam present tense terdapat 3 formula untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Begitu pula pada past tense kita mempunyai 3 formula, kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya.
Kita membahas tentang present tense dulu. Kalimat positif pada present tense, formulanya menggunakan subjek, kemudian diikuti to be, kemudian verb 3, kemudian diikuti by, kemudian objek. Contoh kalimat dalam kalimat positif. Subjek I menggunakan to be am. Contohnya, I am called by Jack every day. Yang artinya, aku ditelepon oleh Jack setiap hari. Subjek you menggunakan to be are. Contohnya, you are helped by the man every day. Yang artinya, kamu dibantu oleh laki-laki itu setiap hari. Subjek we menggunakan to be are. Contohnya, we are visited by them every month. Yang artinya, kita dikunjungi oleh mereka setiap bulan. Subjek they menggunakan to be are. Contohnya, they are contacted by their family every Saturday, yang artinya mereka dihubungi oleh keluarga mereka setiap hari Sabtu. Subjek he menggunakan to be is. Contohnya, he is contacted by his friend every day, yang artinya dia dihubungi oleh temannya setiap hari. Subjek she menggunakan to be is. Contohnya, she is phoned by John every Sunday, yang artinya dia ditelepon oleh John setiap hari Minggu. Yang terakhir, subjek it menggunakan to be is. Contohnya, the car is washed by Billy every day, yang artinya mobil itu dicuci oleh Billy setiap hari. Kemudian kalimat negatif, kita menggunakan formula subjek diikuti to be, diikuti not, diikuti verb 3, kemudian diikuti by, setelah itu baru objek. Contohnya, untuk subjek I menggunakan to be am. Contohnya, I am not called by Jack every day, yang artinya aku tidak ditelepon oleh Jack setiap hari. Subjek you menggunakan to be are. Contohnya, you are not helped by the man every day, yang artinya kamu tidak dibantu oleh laki-laki itu setiap hari. Subjek we menggunakan to be are. Contohnya, we are not visited by them every month, yang artinya kita tidak dikunjungi oleh mereka setiap bulan. Subjek they menggunakan to be are. Contohnya, they are not contacted by their family every Saturday, yang artinya mereka tidak dihubungi oleh keluarga mereka setiap hari Sabtu. Contoh selanjutnya, subjek he menggunakan to be is. Contohnya, he is not contacted by his friend every day, yang artinya dia tidak dihubungi oleh temannya setiap hari. Subjek she menggunakan to be is. Contohnya, she is not phoned by John every Sunday, yang artinya dia tidak ditelepon oleh John setiap hari Minggu. Yang terakhir, subjek it menggunakan to be is. Contohnya, the car is not washed by Billy every day, yang artinya mobil itu tidak dicuci oleh Billy setiap hari. Kemudian untuk kalimat tanya kita menggunakan formula to be, diikuti subjek, diikuti verb 3, kemudian by, setelah itu objek, kemudian tanda tanya. Subjek I menggunakan to be am. Contohnya, am I called by Jack every day? Yang artinya, apakah aku ditelepon oleh Jack setiap hari? Subjek you menggunakan to be are. Contohnya, are you helped by the man every day? Yang artinya, apakah kamu dibantu oleh laki-laki itu setiap hari? Subjek we menggunakan to be are. Contohnya, are we visited by them every month? Yang artinya, apakah kita dikunjungi oleh mereka setiap bulan? Subjek they menggunakan to be are. Contohnya, are they contacted by their family every Saturday? Yang artinya, apakah mereka dihubungi oleh keluarga mereka setiap hari Sabtu? Subjek he menggunakan to be is. Contohnya, is he contacted by his friend every day? Yang artinya, apakah dia dihubungi oleh temannya setiap hari? Subjek she menggunakan to be is.
Contohnya, is she phoned by John every Sunday? Yang artinya, apakah dia ditelepon oleh John setiap hari Minggu? Yang terakhir, subjek it menggunakan to be is. Contohnya, is the car washed by Billy every day? Yang artinya, apakah mobil itu dicuci oleh Billy setiap hari? Kemudian kita menggunakan past tense. Past tense menggunakan to be, was, atau were. Kalimat positif memiliki formula subjek diikuti to be, diikuti verb 3, diikuti by, kemudian yang terakhir diikuti objek. Subjek I menggunakan to be was. Contohnya, I was called by Jack yesterday, yang artinya aku ditelepon oleh Jack kemarin. Subjek you menggunakan to be were. Contohnya, you were helped by the man last week, yang artinya kamu dibantu oleh laki-laki itu minggu lalu. Subjek we menggunakan to be were. Contohnya, we were visited by them last month, yang artinya kita dikunjungi oleh mereka bulan lalu. Subjek they menggunakan to be were. Contohnya, they were contacted by their family last Saturday, yang artinya mereka dihubungi oleh keluarga mereka hari Sabtu yang lalu. Subjek he menggunakan to be was. Contohnya, he was contacted by his friend yesterday, yang artinya dia dihubungi oleh temannya kemarin. Subjek she menggunakan to be was. Contohnya, she was phoned by John yesterday, yang artinya dia ditelepon oleh John kemarin. Yang terakhir, subjek it menggunakan to be was. Contohnya, the car was washed by Billy last week, yang artinya mobil itu dicuci oleh Billy minggu lalu. Kemudian kalimat negatif. Kita menggunakan formula subjek diikuti to be, diikuti not, diikuti verb 3, diikuti by, diikuti objek. Subjek I menggunakan to be was. Contohnya, I was not called by Jack yesterday, yang artinya aku tidak ditelepon oleh Jack kemarin. Subjek you menggunakan to be were. Contohnya, you were not helped by the man last week, yang artinya kamu tidak dibantu oleh laki-laki itu minggu lalu. Subjek we menggunakan to be were. Contohnya, we were not visited by them last month, yang artinya kita tidak dikunjungi oleh mereka bulan lalu. Subjek they menggunakan to be were. Contohnya, they were not contacted by their family last Saturday, yang artinya mereka tidak dihubungi oleh keluarga mereka hari Sabtu yang lalu. Subjek he menggunakan to be was. Contohnya, he was not contacted by his friend yesterday, yang artinya dia tidak dihubungi oleh temannya kemarin. Subjek she menggunakan to be was. Contohnya, she was not phoned by John yesterday, yang artinya dia tidak ditelepon oleh John kemarin. Subjek yang terakhir adalah it, menggunakan to be was. Contohnya, the car was not washed by Billy last week, yang artinya mobil itu tidak dicuci oleh Billy minggu lalu. Kemudian kalimat tanya menggunakan formula to be diikuti subjek, diikuti verb 3, diikuti by, diikuti objek, kemudian tanda tanya. Subjek I menggunakan to be was. Contohnya, was I called by Jack yesterday, yang artinya apakah aku ditelepon oleh Jack kemarin. Subjek you menggunakan to be were. Contohnya, were you helped by the man last week, yang artinya apakah kamu dibantu oleh laki-laki itu minggu lalu. Subjek we menggunakan to be were. Contohnya, were we visited by them last month, yang artinya apakah kita dikunjungi oleh mereka bulan lalu. Subjek they menggunakan to be were. Contohnya,
Were they contacted by their family last Saturday? Yang artinya, apakah mereka dihubungi oleh keluarga mereka hari Sabtu yang lalu? Subjek he menggunakan to be was. Contohnya, was he contacted by his friend yesterday? Yang artinya, apakah dia dihubungi oleh temannya kemarin? Subjek she menggunakan to be was. Contohnya, was she phoned by John yesterday? Yang artinya, apakah dia ditelepon oleh John kemarin? Dan yang terakhir, subjek it menggunakan to be was. Contohnya, was the car washed by Billy last week? Yang artinya, apakah mobil itu dicuci oleh Billy minggu lalu? Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Materi selanjutnya yaitu verb ing pada present continuous tense dan past continuous tense akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Thank you.